Oke guys. Ya, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang isu yang sering terjadi dalam kalangan anak muda, yaitu pendapat orang tua melawan pendapatku. Ya, pendapat pribadi. Nah, sering kali ini kita anak-anak muda kan entah misalkan milih jurusan kampus, milih kampus atau apapun, SMA, SMP juga kadang berhadapan dengan pendapat orang tua gitu yang bilang A tapi kita sebenarnya nggak mau nih. Nah, di podcast ini kita akan coba bahas tentang isu ini dari dua sudut ya. Yang pertama dari sudut pandang anak muda kita, pendapat pribadi, dan juga kita akan bahas juga dari sudut pandang orang tua yang akan diwakili oleh kenalan, bukan diam. Jason Lunardi. Ya, Jason Lunardi, ada Jeremiah juga di sini. Dan yang mewakili pendapat anak muda, pendapatku, pendapat pribadi, ada saya Bima Nugra, aku Bima Nugra, dan ada Erza. Yeay. Ada gitarnya juga ya. Juga di sini. Ya, jadi kita akan berdebat, berdiskusi, Tentu. kita akan saling adu argumen ya. Mana Panas. sebenarnya yang paling Ini panas pas sih. ya? Panas. Panas. Dan beneran ini kipas nggak nyala. Kipas nggak nyala, soalnya. Jadi beneran panas. Panas. Ya, sekitar ya 15 menitan ke depan. Oke. Dan setelah itu kita akan simpulkan. Oke, kita akan mulai perdebatan panas ini. Tentu, ayo. Ya gimana? Nah, gini ya teman-teman ya, khususnya untuk saudara Jason dan saudara Jere. Yes. Nah, kita ini kan anak muda. Orang tua itu udah ketinggalan zaman gitu. Betul. Kenapa kita harus ikutin pendapat mereka yang udah ketinggalan zaman? Beda, umurnya aja udah beda, guys. Konteks lah, kita Konteks, bicara ya. Bicara konteks aja dulu nih pertama, bicara Oke. konteks. Misalnya nih contoh dulu. Ini kan Gimana? kita dapat bahasa Inggris kebanyakan ya misalnya ya. Iya. Udah dapat dari SD atau apa. Orang tua kita SMP baru dapat. Misalnya konteksnya gitu aja. Jadi udah jauh banget gitu, nggak bisa. Beda, Bang. Jadi kalau mereka kasih saran, ya pasti beda dengan konteks kita zaman sekarang. Ngapain didengerin gitu loh. Dengerin intinya. Tapi menurut aku kurang setuju kalau semua orang tua disamaratakan kalau mereka itu ketinggalan zaman. Buktinya banyak orang-orang tua yang ngikutin fashion kekinian meskipun kita melihatnya jadi aneh. Cakep. Iya. Jadi aneh. Meskipun beberapa hal, misalnya kita lihat ibu-ibu yang sudah tua yang seharusnya lebih rajin masak di dapur, tapi dia malah joget TikTok. Itu bukti-bukti. Joget TikTok. Itu bukti-bukti sebetulnya tidak bisa kita menyamaratakan semua orang tua itu ketinggalan zaman. Benar. Tapi Karena biar bagaimanapun mereka berusaha mengikuti zaman. Jadi nggak valid. Jadi nggak valid. Tapi- Kalau kalian bilang semua orang tua itu kan udah ketinggalan zaman. Nggak bisa didengerin, nggak bisa juga. Karena mereka at least ada usaha untuk mengikuti zaman. Effort, Meskipun ada effort. Itu dia. Meskipun Kurang. Apa tuh? Kurang gitu. Nah cuma masalahnya ini kan kalau tadi dia ngomongin kan tentang ngikutin zaman, itu kan yang diikutin tren zaman doang. Maksudnya dia joget TikTok lah kayak tadi gitu. Iya, Apa hubungannya saran dia jadi bagus? Kan nggak ada hubungannya. Lagian mostly nggak cuma 1-2 yang joget TikTok, paling banyak masih Facebook doang. Dan maksudnya itu kan yang terjadi di luar. Di luar. Nah yang Ya, gua maksud ya. tadi nggak masuk Paham. nggak masuk akal itu adalah Pendapatnya. Iya, pola pemikiran dia itu tetap sama, tentu tapi yang menghibur dia ya oke lah, entertainment berkembang. Cakep. Iya, oke. Gimana, Nah, Bang? ini yang harus kita sama-sama lihat ya. Memang kalau tren itu bisa sama-sama belajar sama-sama, jalan sama-sama walau kurang bisa. Tapi harus lihat nih, orang tua itu hidup lebih tua daripada kita. Tren boleh selalu ada, tren selalu beda-beda, tetapi pengalaman ini loh yang harus dilihat. Tren tanpa pengalaman ya cuman sekedar tren. Ini justru udah diuji nih, orang-orang tua nih bisa ngeliat, wah tren ini bagus nih, positif nih. Kenapa? Karena dulu pernah ada kayak begini. Oh tren ini kurang bagus, kenapa? Karena dulu pernah ada kayak begini, tapi justru malah hasilnya membahayakan dan lain-lain. Justru experience dari orang tua itu yang membuat pendapat mereka layak didengerin. Kenapa? Mereka hidup lebih tua. Ingat loh ini, kalau orang tua itu pernah muda, orang muda belum pernah tua. Cakep. 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 Ini Pendapatnya dia harus didengar. Jadi intinya argumen utama kami, orang tua pernah muda, tapi orang muda belum tentu pernah tua. Itu Cakep. Dan nggak mungkin pernah tua, walaupun ada yang kelihatan tua. walaupun ada Ya yang ampun tua. lah. Aduh, No offense Ya. guys, itu no offense. Ya, aku juga sering dibilang kayak gitu soalnya.
Ya ampun. No offense. Itu menyelamatkan aja. Oke, Iya, iya. nggak ada di sini, kabur. takut. Mau atau nggak? Gitu, jadi harus didengerin. Ya, Tetap aku relevan. masih belum bisa sih. Coba saudara Erza. Nah, masalahnya kayak gini nih. Kan tadi kan bilangnya mereka udah pernah ngalamin dulu, udah lebih lama lah hidupnya gitu kan. Ya. Jadi mereka lebih tahu mana yang lebih benar gitu kan. Benar. Nah, masalahnya kan yang udah lebih lama belum tentu benar. Ini kalau kita bicara benar ya. Bicara kebenaran nih, harusnya ya. Kan gua Kristen juga, lu Ya. kan harusnya pada Kristen juga. Iya. Nah, kebenaran kan tidak ditentukan semata-mata hanya karena waktu. Sesuatu yang lama bertahan bukan berarti sesuatu itu benar. Tapi kebenaran Iya. diuji waktu. Nah, Nah, itu Iya, yang pernah diomongin di ada salah satu Betul. kitab tuh Betul, ngomong Gamaliel ya. Gamaliel. Untuk tahu ajarannya benar atau enggak, lihat aja waktunya. Kalau dia Iya. akan terus memang benar, pengikutnya akan selalu ada. Akan Yang nggak selalu benar, seiring dengannya waktu juga akan pudar. Iya, habis. BTW ini nggak ada di briefing loh ini, jadi belum ada counternya ya. Bener Ya, juga. bener sih. BTW inilah kenapa kekristenan masih ada sampai saat hari ini. Cakep, Karena cakep. benar. Iya. Karena benar. terus Karena waktu. benar. Ada pengikutnya. Karena ada pengikutnya, karena tetap benar. Gitu. Tetap benar. Iya, tetap benar. Tapi selain kekristenan juga ajaran sesat juga banyak yang bertahan dan Nah. selalu ada. Justru kita harus mempertanyakan Kenapa tuh? apakah itu benar. Iya, iya. Oke, kita lanjut lagi ke orang tua. Orang tua ya, kita bahas orang tua dulu. Iya. Nanti sisanya topik next time lah ya. Menarik. Boleh. Tapi gini dah, oke dah itu. Gimana? Tapi di satu sisi, kalau kita akhirnya mendengarkan orang tua dan kita nih nggak didengerin, orang tua tuh jadi otoriter, salah lagi. Salah lagi kalau jadi kayak gitu. Iya, Masa kita nih udah hidup di negara demokrasi, guys. 2023 sekarang. 23. Mana orang-orang juga di Twitter juga banyak ngomong bebas mas sekarang. Masa kita nggak bisa sih nyampein pendapat kita ke orang tua dan selalu harus ngikutin mereka? Gimana tuh? Jason mau kasih paham gak ke mereka? Kasih tahu, Jess. Ayo kasih tahu, Jess. Mungkin sebenarnya kalau sudah sampai otoriter itu bisa dibilang orang tuanya juga sudah bisa dibilang salah begitu. Tapi sebenarnya ideal kami dalam ketika kami memilih posisi untuk memihak pilihan orang tua, bukan berarti kami tidak mendiskusikan pemikiran kami juga begitu. Tapi kami menempatkan diri sebagai anak yang sebagaimana seharusnya begitu. Gimana Mendengarkan tuh? nasihat orang tua dan kita tetap memberi pertimbangan. Misalnya dalam ambil contoh, ketika aku mau kuliah di STT saat ini. Dulu yang aku ajukan ke mamaku, ke orang tua, karena aku udah gak punya papa. Jadi aku tanya ke mama, bener dong? Betul, Iya, betul. Nggak Gak salah. mungkin dong tanya di kuburan. Waduh, Ya, ya tidak dong. Makanya aku tanya mamaku. Ya, Aku bilang, ya. "Mah, nggak, aku panggil mami sih. Mi, Oke. Mami. aku mau kuliah." Ini waktu SMA 3. Heeh. Mi, aku mau kuliah. Nah, terus mami ku tanya, mau kuliah apa? Aku punya panggilan sebagai hamba Tuhan. Pilihannya cuma ada 2. Mau kuliah sekuler dulu, reguler, kemudian ambil nanti baru kuliah teologi, atau langsung begitu. Nah, akhirnya sebagai anak yang turut dengan perintah, dengan saran, dengan masukan orang tua, mamaku sebetulnya menyarankan untuk kuliah biasa dulu. Dengan alasan, Nyari duit. selain nyari duit, Banyak pengalaman. mencari pengalaman. Wah. Betul. Dia bilang selain itu memperkuat panggilanmu. Terlepas dari benar atau enggak motivasi seperti itu ya, kita nggak tahu kan. Tapi waktu itu alasan yang diberikan mami aku begitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, rasanya takut buang waktu percuma. Dan di sisi yang lain, pendeta, hamba Tuhan di gereja semakin memperkuat panggilanku. Jadi menurutku ya udah kalau begitu langsung aja begitu. Nah, tapi bukan berarti aku langsung bodoh amat gitu. Maksudnya kayak aku nggak mau dengerin omongan mamiku gitu, yang harus kuliah sekuler dulu baru masuk sekolah hamba Tuhan gitu. Nah, yang aku lakukan adalah bertanya pendapat. Misalnya aku bilang kayak gini waktu itu, "Mi, kalau aku masuk ke sekolah sekuler, misalnya aku ambil jurnalis, karena waktu itu aku cita-cita jadi kayak semacam Next Carlos begitu, yang enak kan, makan, dikasih duit, makannya gratis lagi, Makan, mungkin ngomong ya. gitu ya. Makan, ngomong-ngomong, review enak, Oke. banyak lagi dan dapat duit begitu. Oke. Tapi kemudian kalau ujung-ujungnya aku masuk jadi hamba Tuhan, kepake nggak yang 4 tahun setengah itu kurang lebih? Aku berpikir waktu itu aku bilang ke mami aku, kayaknya itu nggak akan kepake. Aku akan buang-buang waktuku juga begitu.
Dan akhirnya malah aku akan ujung-ujungnya akan muter-muter aja, dan aku semakin tua dan aku tidak menjawab panggilan Tuhan gitu. Tapi kalau aku langsung masuk sekolah teologi, pada saat itu juga aku langsung menjawab panggilan Tuhan, dan di usia yang masih muda aku lulus bisa melayani Tuhan dengan lebih lama begitu. Dan ini aku sampaikan. Nah, sebagai anak yang memihak pada orang tua, memihak pada pendapat orang tua, aku menyerahkan dua opini ini kepada mami, pada orang tua, pada mama khususnya buat saya, Cakep. karena nggak punya bapak. Cakep, iya. Tapi kan tidak semua orang tua kayak begitu. Nah, bener. Ada setuju. orang yang Mungkin kalau misalkan gila. ada yang otoriter nih gimana Nah, nih? Anggapannya gini aja, Nah. ya lu beruntung lah gitu, udah bisa dapet orang tua yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak Betul. diskusi, ya oke lah mungkin kalau di situ. Betul. Tapi kalau lu dapet orang tua yang Otoriter. benar-benar tipenya lu kalau nggak A, yang nggak mau yang Nggak bukan bisa. yang gua mau, Keluar bukan rumah. bukan tentang nggak bisa doang, lu salah. Udah bisa balik lagi nih ke kebenaran Diusir tadi. nggak? Diusir nggak? Kalau bukan yang dia omongin, itu salah sisanya. Ya bisa juga diusir. Bisa juga. Ada yang diusir. Ya kan. ujung lah itu Oke, ujungnya lah. ada satu hal bahkan dua yang mau Cakep. aku sampaikan ke Satu kalian semua. bahkan dua tuh. Ya, pertama, Satu. ketika kita bilang bahwa orang tua otoriter dan lain-lain, kita sadar nggak? Jangan-jangan ketika kita ngomong otoriter, sebenarnya kita juga benar-benar tidak mau terkekang. Jadi maksudnya gini, mungkin kita bilang orang tua kita terlalu apa ya, mengatur. Tetapi kita sadar nggak? Jangan-jangan diri kita memang pada dasarnya tidak mau mau diatur. diatur. Pertama itu, sadar itu. Kedua nih ya, ini aku yakin kita sama-sama setuju bahwa pasti ada penyebab kenapa orang tua itu bisa kita anggap otoriter. Baik itu secara fakta memang otoriter atau enggak, tapi biasanya pasti ada alasannya. Nah, oleh karena itu, yang kita harus selesaiin adalah bukan dengan tidak mendengarkan perkataan yang otoriter itu, tetapi justru kita menyelesaikannya dengan kenapa dia otoriter. Dia merasa dia butuh berotoriter itu, melakukan otoriter itu pada kita. Nah, itu yang disentuh. Contoh, kalau kita merasa orang tua kita otoriter, pernah nggak kita berpikir jangan-jangan dia menyuruh kita untuk melakukan hal yang kita tidak suka itu karena hal yang kita suka dia tuh nggak tahu. Misalkan sekarang Makanya kita, dikasih tahu. nah itu perlu dikasih tahu. Iya. Kita mau jadi gamer, coba yang orang tua tahu kan apa game? Main sweeper, Madesum. Sensia, Suma. Madas. Orang Masa mau depan jadi suram. gamer, uangnya di mana kalau tahu gamenya Zuma, Mahjong. 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 Mana uangnya? Poker. Kalau Mahjong ada ya. Oh, iya. Biasanya ada, tapi Oh, iya. nggak semua orang tua ya. iya. Jadi kita bisa lihat, gamer ya orang tua merasa ya nggak boleh lah, lu mau jadi gamer mau gimana caranya, nggak bisa. Kenapa? Karena game. Kasih makan anak istri pakai apa Betul, gitu. karena katanya. game yang dia tahu. Charger HP. Nah, Nah, karena yang dia tahu gamer itu begitu. dulu Dulu. game yang dia pakai game seperti itu. Ah. Ngasihin duit enggak. Makanya dia terlihat seperti otoriter ketika kita mau bilang aku mau jadi gamer, nggak boleh. Karena game yang dia tahu adalah kayak gitu. Kalau kita kasih tahu PewDiePie, siapa lagi gamer-gamer terkenal? Meow out. Itu dia. Tanboy Kun. Fanboy Kun. Kan boy itu sorry, lebih itu- ke makan ya. oh, makan ya, sorry. Itu lebih ke Winda makan. Basudara. Aduh, gitu apa lagi saya bilang. Ya, Nggak tahu ya. Mungkin. Ya, 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 tahu kok. Gitu. Kalau kasih tahu pasti boleh. Nah, dikasih tahu membuka perspektif, dia jadi mengerti dan dia Iya. bisa merasa oh itu ternyata bisa At least ada dipikirkan. change. Iya. Ada change-nya. Oke, ini argumen baik, tapi malahan argumen saudara Jerry ini ya, Betul. malahan menunjukkan bahwa sebenarnya yang paling tahu buat diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri, bukan Bagus. orang tua. Ini. Makanya kita perlu ngomong ke mereka. Jadi baik lagi sebenarnya tetap di kita juga kan. Ya Orang dong. tua ini karena ya itu tadi dia udah jadul, udah ketinggalan zaman, makanya kita yang harusnya menentukan. Iya. Iya, malah Iya. ini mendukung berarti. Pilihan. Mau pindah? Mau pindah nih. Ini saya udah mulai goyah ya. Jangan. Masalah pilihan di tangan kita itu nggak sepenuhnya salah. Maksudnya kita punya hak, kita punya kehendak untuk memilih apa yang kita mau sebenarnya. Tetapi kehendak untuk memilih itu bukanlah final. Kita pengen ini, kita pengen itu bukanlah Lagu final. Doraemon. Seperti Aku apa? ingin begini, aku ingin begitu. Oke, cakep, lanjut. Itu nggak perlu harus kejadian dong.
Maksudnya nggak perlu kejadian, tetapi maksudnya gini. Kita diberikan orang tua itu bukannya tanpa alasan. Kita perlu ingat bahwa orang tua datang bukan karena kebetulan. Mr. Bean. Kita bukan Mr. Bean yang datang dari langit Cakep. tanpa orang tua. Kita Disorot nggak tahu. lampu lagi. Disorot lampu, jatuh. Itu kan jatuh dari atas sebenarnya sakit ya maksudnya. Ya lanjut. Iya, oke. Ya. Ya, dia bisa luka sebenarnya. Tapi oke lanjut lagi. Orang tua itu ada untuk apa? Membantu kita. Untuk memberi wawasan kita yang sebenarnya kita wawasannya terbatas karena kita masih muda dan orang tua yang pernah muda itu sudah pernah melihat dunia Wawasan lebih yang lebih luas. benar. Harus dijadikan pertimbangan. Keputusan bisa di tangan kita nggak? Bisa. Tetapi jangan sampai keputusan kitanya ini Benar-benar mandiri tanpa melibatkan orang tua. tanpa sebenarnya lebih tanpa adanya apa ya banding ya kita Ya, masa jadi banding. keputusan tanpa banding tuh jadi kayak Banding bukan ikan ya? itu bandel. Bandel, cakep nih, gila. Pancelannya. Waduh. Jadi udah sangat komersil banget nih. Iya, iya, iya. Udah siap tayang nih. ABC Sarden. Wah luar biasa. Ads bisa masuk nih. Ayo mari. Iya. Ya jadi kita harus balik lagi bahwa kita perlu untuk ada bandingannya. Jangan sampai kita merasa kita ini bagus gitu tanpa ada perbandingan, tanpa ada pendapat dari orang lain, terkhusus orang tua yang kenal kita lebih lama gitu loh. Mungkin lebih lama juga enggak ya. Ya mungkin lebih tahu lah ya dari kita lahir. Kita waktu lahir nggak terlalu tahu kita gimana gitu kan. Iya, iya. Dia yang ngeliat pola kita. Karena kan biasanya kita selalu dengar nggak sih kayak orang luar tuh biasanya lebih kenal kita daripada kita sendiri mengenal diri kita. Kadang bisa kayak gitu, Nah, orang tua kan ada selalu sama kita. Layak dong didengar dong. Betul. Iya. Itu harus Pernyataan tadi itu juga kuat. dicamkan. Kadangkala orang luar lebih kenal diri kita dibanding diri kita. Jangan sendiri gitu dibanding diri kita sendiri. Iya. Jangan apa yang kita mau, apa yang pengen kita putusin itu adalah di bawah kamuflase diri kita yang sebetulnya bukan benar-benar diri kita gitu. Impulsif. Makanya misalkan ya Ah, impulsif bisa. makanya ada baiknya kita mendengarkan kata orang tua dalam arti dia yang mengenal kita, dia yang membesarkan kita, dia yang punya wawasan hidup lebih lama. Kalau ibarat kata orang tuaku, biasanya mereka bilang orang tua itu sudah makan asam dan garam gitu. Ya, Terlepas dari apapun itu ya. Terlepas dari habis itu asam urat Artinya ya. apa? Iya. Dan jadinya Yakin. tulus datang. Tulus datang. Iya, asam Kira garam. ada asam dan Kan garam. hati-hati di jalan lagi. Iya, Lagu, di jalan. lagu. Harus banget. Nah makanya itu Tulus bikin lagu hati-hati di Nggak jalan. usah sambung-sambungin terus deh. Oh enggak ya. Nggak usah. Jangan sampai. Makanya kita dalam memilih langkah harus hati-hati. Sama kayak lagu Tulus, hati-hati di jalan. Nah, gimana pandangan dari Nah. kalian coba? Iya, kalau hati-hati di jalan sih memang ada beberapa kasus relasi emang agak susah ya. Aduh. Oh, bukan nanti, ngebahas itu ya? nanti. Oh, bukan ya? Kayaknya Itu pendapatnya episode bukan. berikutnya. Oh, Ya, episode berikutnya. podcast sesi 2 ya. Nah, iya. Betul. Nah, ini kalau ngomongin tadi ya, cuman kan ngomongin tadi banding-banding dan sebagainya lah. Cuman ini sih ya pengalaman aja lah. Kita maksudnya ngomongnya nggak usah terlalu tinggi di atas. Ini faktual aja. Gue pikir Terlalu juga tinggi. kalian Terlalu bisa tinggi. bisa. Aduh, judul lagu lagi nih. Terlalu tinggi. Iya, kayak Maaf. Ya, kayak kita tahu episode 2 ngomongin apa ya. Oh iya, sudah Udah kelihatan arahnya tendensinya. semuanya ke cinta Iya. gitu ya. Nah, itu apa sih tadi? Faktual-faktualnya Oh aja. ya, yang fakta aja. Misalnya ya, ketika anak ngomong sama orang tua, mungkin tadi yang Jason punya kasus itu udah spesial lah. Kebanyakan tuh pas kita datang ngomong, itu udah kelihatan stratanya. Orang tua di atas, gue di bawah, ngerti gak sih? Iya, Jadi kalaupun ada studi banding dan lain sebagainya, itu cuman lebih kita punya ide anak sebagai anak kecil nih, bawa nih ke orang yang lebih berotoritas, ya udah, kebanyakan juga akhirnya gagal juga gitu. Nah, misalkan tadi ada ngutip-ngutip Alkitab juga. Pasti bilang kayak ke Timotius kan, jangan biarkan seorang pun menganggap kamu rendah. Cuman masalahnya nih, kalau boleh jujur, kalau misalkan justru yang nganggap gua rendah kebanyakan bukan orang di luar tapi orang tua gua sendiri. Gimana cara ngehidupin firman itu gitu. Ya ini memang agak susah guys. Kalau makanya ya memang Orang tua sendiri yang justru kebanyakan gak Iya. menghargai gua. Gak usah jauh-jauh lah di luar sana. dan inilah harusnya makanya pendapat kita aja yang kita gaskan aja gitu. Kayak pacaran. Mana ada juga orang tua banyak kan juga ngelarang-larang. Ini episode ini nih. Oh iya. Ya pilihan orang tua kadang kan, Pilihan, kamu jangan ya iya. pacaran sebelum kamu ini. Tidak boleh. Dan itu berdasarkan pengalaman mereka yang lalu. Makanya Pa- tadi gua bilang di awal,
lebih dulu, lebih lama pengalaman yang lalu nggak selalu membenarkan. Iya. Gitu. Karena itu konteksnya mereka. Iya. Tapi ngomong-ngomong entah apapun argumen itu ya. Jadi kayaknya udah 20 menit nih. Oh gitu ya. Padahal saya tadi bilang udah mau goyah nih, saya udah mau Udah. pindah ke. Oh, udah mau pindah. Oh, tadi benar juga ya. Udah mau Karena ke sana. lagi pengalaman cinta juga ya? Oh enggak juga? Episode 2. Episode 2. Episode 2. Nantikan Ya. kisah selanjutnya. Jadi saya harus menyetopnya di sini. Ya. Sebelum Oke. terlalu panas ya. Sebelum terlalu sebelum panas terlalu dan panas. pindah topik jadi. Iya, saya Jadi takutnya pindah topik. kubu. Oh, pindah kubu juga ya. Takutnya pindah kubu. Takut Iya. pindah kubu juga. Takut pindah Patut kubu. pindah. Mm-mm. Patut pindah takut pindah kubu. Nah, oke. Jadi kita hentikan dulu debatnya dan adu argumennya di sini. Nah, sekarang berarti kita udah ke sesi ketiga yaitu ke kesimpulannya. Nah, jadi sebenarnya ini cuma Summary. hah? Summary. Summary. Maksudnya yang tadi itu kita berusaha memposisikan diri ya, guys. Betul. Dari sudut pandang anak dan sudut pandang orang tua. Ya. Nah, sebenarnya kita nggak ekstrim kiri kanannya juga sih, tapi Ya. berusaha melihat kedua sisi. Nah, sekarang coba kita menilai argumen teman-teman kita ini ya dari sudut pandang orang tua ya. Sebenarnya ya bener juga gitu, ada benernya juga kalau orang tua secara pengalaman lebih lama hidupnya. Itu ada benernya di situ Ya, tuh. ya. Sehingga harus dipertimbangkan juga. Nah, gimana? Iya. Sebenarnya tadi meskipun di kontra yang terakhir ya, cuman harus diakui gue setuju sih sama yang tadi. Sebenarnya yang orang tua lebih butuhkan banyak ya, terlepas dari ini berhasil atau enggaknya. Tapi yang banyak orang tua butuhkan sebenarnya adalah ketika kita itu diskusi sama orang tua kita, nyatain apa yang kita mau. Itu kadang banyak di skip tuh sama anak-anak muda, termasuk gua kadang. Gua asumsikan orang tua harusnya ngerti. Iya. Orang tua harusnya ngerti apa yang gua mau, and then tanpa gua ngomong harusnya lo ngerti. Gitu. Tapi pas gua sampein, terus tiba-tiba beda kan, kaget. Padahal emang gua nggak pernah nyoba nyampein. Terus juga tadi yang klaim yang di awal juga yang bilang hati-hati. Ini kadang anak muda ngelihat orang tua otoriter, sifatnya lebih nunjuk ya. Tapi kadang suka lupa pakai cermin. Jangan-jangan gua yang nggak mau diatur sama sekali. Which is itu nggak mungkin. Selama kita hidup selalu ada di bawah aturan, pasti. Nggak mungkin nggak sebebas-bebasnya kita gitu. Nah, jadi itu juga bisa jadi otokritik juga ya, pas jadi anak muda, terlepas dari orang tua bukan selalu benar juga, tapi kadang yang perlu dipertanyakan apakah kita jangan-jangan yang punya isu nggak mau diatur emang dari sananya, gitu. Aku mau tambahin soal ini. Soalnya kalau kalian perhatiin, kenapa anak-anak zaman dulu itu lebih taat sama orang tuanya? Kalau kalian perhatiin kan pola ini baru muncul akhir-akhir ini. Karena kalau dengar cerita misalkan dari nenekku gitu, dia bilang kalau papanya atau mamanya bilang A, dia akan A. Tapi mereka tidak punya satu framework, satu kamus yang namanya otoriter di kepala mereka gitu. Dan mereka lebih memilih untuk oke begitu, turut dengan perintah orang tua, dengan maunya orang tua begitu. Tapi sebenarnya ini juga terlalu ekstrim kanan ya atau kiri lah, terserah kalian gitu. Nah, tapi yang menarik di sini dari soal bercermin diri, jangan-jangan nggak mau diatur, ini juga bisa dilihat bahwa jangan-jangan ketika zaman dulu orang terlalu mau diatur orang tua, sekarang kita terlalu tidak mau diatur orang tua gitu. Jadi sehingga kita jangan ada di ekstrem kanan ataupun ada di ekstrem yang kiri begitu. Karena menariknya yang tadi sudah Erza katakan adalah jangan-jangan gitu, saya cukup yakin bahwa di sekitar kita memang ada orang tua yang posisinya itu tidak mencerminkan orang tua yang baik, dan itu kita nggak boleh pungkiri. Kita ngomongin ranah ideal terus ya, bagaimana dengan mereka gitu loh, mereka kan juga layak dan patut untuk dipertimbangkan loh. Pergumulan yang nyata loh. Itu buat banyak anak muda. pergumulan yang nyata di antara anak-anak muda. Jadi pilihan kita sendiri itu juga menjadi suatu suatu hal yang patut untuk kita pertimbangkan gitu. Gak semata-mata mengikuti perkataan orang tua, karena orang tua juga bisa salah. Mungkin yang sekarang kita bisa lihat itu yang ada di ini ya, di film yang baru Cek muncul toko itu, sebelah.
cek toko sebelah yang kedua. Kedua. Yang kedua. Di Silakan expose nonton ya. semuanya. Itu gimana tuh? Tanpa mau spoiler. Iya. Tanpa mau Iya. spoiler. Tanpa mau Itu spoiler. bisa lihat langsung di filmnya. Kita nantikan ya, nanti kapan streamingnya akan muncul. Kita belum tahu ya. Belum tahu. Tapi setidaknya kita bisa lihat bagaimana orang tua pun bisa Keterbatasannya ya. memiliki keterbatasan dan bisa salah dalam memberikan pilihan, atau ya dia bisa aja menentukan pilihan salah gitu. Jadi kita tukar posisi nih sekarang. Oh, kita lagi mau Ini lagi seimbang. ya, lagi menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Iya, Jadi Iya. pendapat diri kita juga penting gitu. Hmm. Oleh karena itu maksudnya kita berpegang pada apanya itu, nah itu yang kita harus settle gitu. Karena kalau misalkan orang tua nggak bisa didengerin, pendapat kita juga kita mungkin salah. Nah, lalu kita harus ngapain? Nah, ini yang kita harus diskusiin nih. Kira-kira gimana ya maksudnya untuk supaya saya nggak jatuh di dalam pilihan saya sendiri, tetapi saya juga nggak jatuh di pilihan orang tua gitu. Jadi kita harus nanya ke siapa gitu. Kita harus berpegang sama apa nih kalau misalkan diri kita nggak bisa diandelin, orang tua kita nggak bisa diandelin. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan lanjutan yang bisa kita diskusi nih sekarang gitu. Nah, tapi sebelum ke sana berarti kita bisa setuju bahwa kita tuh nggak boleh terlalu ekstrim kiri atau kanan. Betul. Nggak bisa. Orang tua kita patut dengarkan pendapat mereka, Betul. tapi kita pun perlu juga menyampaikan tentu dengan hormat juga kepada mereka Betul, tentu. pendapat kita gitu. Ya. Dan di antara keduanya, dua-duanya sangat-sangat bisa salah juga. Iya. Ya, dari baik orang tua dengan segala keterbatasan manusia, kita juga kita juga sama gitu. Anak-anak muda ini juga sama juga. Kita bisa Betul. salah juga. Kita bisa salah juga. Kalau buat aku solusinya adalah mengkomunikasikan dua ini gitu. Mendiskusikan. Jadi, mendiskusikan aja. Itu menurutku itu adalah langkah minimal yang bisa Betul. kita lakukan, yang bisa teman-teman lakukan sekarang juga. Hmm. Setiap ada pilihan bawa ke orang Bawa tua, diskusi. tetapi kita juga mikir bahwa ini pilihan apa ya, kecenderungannya adalah kecenderungan yang mau ngelayanin diriku sendiri, atau kita tuh memang apa ya, merasa ini memang salah gitu. Kita harus jujur-jujuran juga sama diri kita. Jadi kita memang harus bawa ini secara netral Dan tetap dengan cara yang hormat. dengan Betul. cara yang hormat. Itu sangat teramat penting gitu. Mungkin kita lupa juga, jangan lupa juga berdoa. Betul. Oh iya, Cakep, benar. ya kan? Seperti Benar. tadi kita berdoa. Iya di awal berdoa. Oh ya di awal. Tapi nggak dimasukin ya guys. Ya, nggak Ada. dimasukin, ya. Jadi maksudnya ya kita dalam menentukan pilihan pun ya menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Yes, Betul. yes. Nah, kalau menjawab tadi pertanyaan diskusi dari Kojere, Ya. ya mungkin ini saranku selain kita berdoa, kita bisa mendiskusikannya dengan orang-orang lain yang kita anggap juga dewasa gitu. Misalkan pembina kita di gereja, Oke. Betul. ya kan? Mungkin Bisa juga diberdayakan untuk itu juga ya. Jadi Iya. nggak cuma sekedar dia ngajarin kita firman dan lain-lain. Abis itu kita pulang gitu. Enggak. Tapi kita bisa diskusi lebih lanjut sama Sinta, hamba ya. Tuhan Iya, kita iya, di gereja. iya. Bisa. Kalaupun lebih baik lagi, misalkan kita ajak dia untuk diskusi bareng Bersama sama orang tua orang tua, kita. iya. Mungkin orang tua kita Bisa ya kayak gitu bisa. Bisa. Ya? bisa. Oh, bisa. Misalkan ajak aja konseling gitu kan, Iya, terus iya. ngobrol. Iya. Ini pendapatku kayak gini. Iya, iya, bisa itu benar-benar. Iya. Benar nggak bisa. Sekali lagi ya memang mungkin pendapatnya ya nggak akan sempurna juga karena hamba Tuhan pun juga tidak sempurna. Ya, ya. Tapi setidaknya kita punya hati untuk mendengarkan yang lain dan kita percaya ya di dalam kuasa Tuhan ya Tuhan bisa memakai segala sesuatu itu untuk kebaikan kita gitu. Yes, benar-benar. Gitu. Iya. Terus juga mungkin sedikit nambahin aja tentang yang tadi. Ini kan pertanyaan utamanya kan pendapat orang tua atau pendapat kita. Iya. Bisa nggak ya kalau gue simpulin sebenarnya jadi basically harusnya yang jadi kesimpulan bukan di antara dua ini karena dua-duanya bisa salah dalam keterbatasannya. Tapi yang harus satu-satunya pendapat utama yang kita cari pendapat Tuhan sendiri. Betul. Yaitu tadi caranya, maksudnya melalui pembina kita ngobrol sama orang tua kita berdoa. Berdoa. Jadi ketegangannya sebenarnya bukan di antara yang gue benar, orang tua gue benar, bukan di sana. Dua-duanya bisa salah. Tapi apa yang Tuhan mau sebenarnya? Misalnya tadi ya terkait studi ya, praktisnya terkait studi. Gue mau ke kampus B. Orang tua gue maunya gue jadi A dari awal dari gue kecil. Itu bisa ditanya tuh. Udah nemu ketegangannya kan? Nah, ketika berdoa, udah jangan kebanyakan tendensinya kayak Tuhan gue benar kan? Tuhan gue benar kan? Atau Tuhan orang tua gue salah kan? Harusnya nggak kayak gini. Tapi lebih coba doa, Tuhan Mana yang benar? orang tua gue maunya A, Hmm. gue maunya B. Tapi sekarang gue datang sama lu, gue mau nanya, lu maunya apa? Karena buat gue itu lebih penting. Sebuah hati yang mau ditegur tuh apa ya? Bukan ditegur ya. Dibentuk. Dibentuk Tuhan. Mau mendengarkan juga ini ya
mau Masukan. dipimpin Tuhan. Dan tentu juga selain kita berdoa ya kita baca Alkitab dong. Itu kan maunya Tuhan yang sudah tertulis. Firman Tuhan Firman yang Tuhan. jelas. Nah kadang ya kita dalam menentukan Ya, pilihan skip. seringkali Betul. tidak menjaga relasi kita dengan Tuhan, nggak baca Alkitab, gimana kita mau tahu? Ya Betul. kadang juga akhirnya jadi makin salah pilihannya kan. Iya. Udah tahu-tahu jangan masuk situ, dia bilang oh enggak ini pilihanku, padahal kita nggak baca Alkitabnya itu. Iya, kadang kita suka bilang Tuhan mana, Tuhan nggak ngomong apa-apa dan lain sebagainya. Padahal firman yang udah jelas tertulis sama kita nggak baca. Nggak baca. Tapi kita coba cari di luar, entah mungkin lewat tanda atau malah apapun Iya. itulah kita cari di luar sana. Tapi to be honest, kitabnya udah jelas tertulis tuh, kita bisa baca, kita bisa nggak pegang, kita nggak baca. Iya, gitu sih. Mungkin oke. Kalau ada lagi yang mungkin kita bisa. Udah. Jadi kita sudah berdamai nih. Udah Dari awal damai. mau damai. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin Dari dong awal kita. damai. Ya ampun. Ini damai nih. Oke. Jadi thank you teman-teman udah bergabung bersama dengan kami di sini ya teman-teman yang dengerin. Thank you untuk kesempatannya. Ya. Kita gitarnya keluar lagi. Gitarnya keluar lagi. Keluar lagi. Yang mau dijual 200.000. 200.000. Jangan dong. Jangan itu dong. bagus, kebagusan. Oh, kebagusan. Oke, 500. 510. 517. Malah jadi ini ya Tokopedia Sorry. jadinya ya bahas ini ya. Episode 3. Lapak. Oke guys, thank you buat teman-teman sekali lagi yang udah dengerin dan maka dari itu aku Erza, Jason. dan Jeremia. Ya. Kami semua Bye. pamit undur diri di episode pertama ini yang kami nggak tahu juga segmennya akan namanya apa nanti ya. Oke, sampai jumpa dan Tuhan Bye-bye. memberkati. Dadah. 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 God bless. Yes.